Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat belajar. Kita akan belajar mengenai protista. Tahukah kalian apa itu protista? Iya, betul sekali. Protista adalah mikroorganisme yang mempunyai membran inti. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, eukariot. Yang kedua, uniseluler atau multiseluler sederhana. Dan yang ketiga, autotrof atau heterotrof dengan cara menyerap atau menelan makanan. Protista dibagi menjadi 3. Ada protista menyerupai hewan, protista menyerupai tumbuhan, dan protista menyerupai jamur. Kita bahas yang pertama, protista menyerupai hewan. Protista menyerupai hewan ini biasa disebut dengan protozoa. Cikal bakal hewan yang lebih kompleks, bersifat uniseluler, cara hidupnya heterotrof, dan berkembang biak dengan membelah diri dan konjugasi. Nah, protozoa ini memiliki 4 kelas. Yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda ini berasal dari bahasa Yunani. Rhizo yang berarti akar dan podos kaki, sarko artinya daging. Jadi Rhizopoda ini protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Nah, atau pseudopodia. Kaki semu ini berguna sebagai alat geraknya dan juga sebagai alat untuk memangsa makanan. Sifatnya heterotrof yang memangsa alga untuk menjadi makanannya. Jenisnya ada 2, ada Rhizopoda bercangkang, contohnya Globigerina, dan Rhizopoda telanjang yang biasa dikenal dengan Amoeba proteus. Nah, ini contoh dari Rhizopoda globerina. Cangkangnya ini sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Nah, ini contoh dari amoeba yang biasa terkenal. Di dalamnya, amoeba ini mempunyai nukleus, membran sel, ada vakuola makanan, dan juga alat geraknya pseudopodia sebagai kaki semu untuk bergerak serta untuk mendapatkan mengambil makanan. Nah, yang kedua ada Ciliata. Ciliata ini bentuknya seperti sandal. Gambarnya seperti ini, bisa dilihat. Ciliata juga mempunyai organel-organel yang cukup kompleks. Ciliata ini atau Infusoria atau juga dikenal dengan Ciliopota ini berasal dari bahasa Yunani. Cilia berarti rambut kecil, Ciliopora gerakan yang menggunakan rambut ketat, Infusoria artinya menuang karena ditemukan di air buangan. Jadi Ciliata ini adalah protozoa yang bergerak menggunakan rambut-rambut kecilnya. Bisa dilihat untuk gambarnya, seluruh tubuhnya diselimuti atau dilindungi oleh rambut-rambut kecil ini sebagai alat geraknya. Ya, cilia ini berguna untuk alat gerak dan juga alat untuk mengambil makanan. Bereproduksi dengan cara pembelahan biner dan juga konjugasi. Ciri-ciri khususnya ada 2 nukleus, makronukleus dan juga mikronukleus. Mempunyai trikokis, pertahanan diri dari musuh. Ini terlihat dari bentuk alat geraknya yang licin sekali karena cepat
dan juga berlendir. Nah, yang ketiga ini ada flagellata, merupakan bagian dari protozoa juga, berasal dari bahasa Yunani kata flagel yang artinya cambuk, dan mastik, cambuk, pora, gerakan. Jadi gerakannya dengan bulu cambuk, berkembang biak dengan pembelahan biner. Hidupnya berparasit dibawa oleh lalat Glucina mortans. Ini contoh dari flagellata ini ada Trypanosoma brucei, ada Trypanosoma evansi, ada Trichomonas vaginalis, ada Leishmania, dan ada juga yang bersifat simbiosis yaitu Trichonympha campanula. Hidupnya di usus rayap dan kecoa untuk membantu pencernaan. Yang terakhir dari kelas protozoa itu ada sporozoa atau Apicomplexa. Sporozoa ini berasal dari kata spore biji dan zoa hewan. Nah, jadi tidak punya alat gerak sehingga harus parasit di hewan atau pada tubuh manusia. Reproduksinya dengan seksual dan juga aseksual. Contohnya Toxoplasma gondii dan Plasmodium. Ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium oval dan Plasmodium malaria, ada Plasmodium falciparum. Semuanya ini protozoa merupakan jenis protozoa dari sporozoa ini, jenis protozoa yang banyak merugikan manusia daripada menguntungkannya. Peran protozoa bagi manusia yang menguntungkan yaitu yang pertama mengontrol jumlah bakteri di alam karena predator bakteri, merupakan zooplankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan air. Foraminifera atau Globigerina, cangkangnya sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Yang terakhir ada Radiolaria, kerangkanya untuk mengendap di dasar laut dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Peran protozoa bagi manusia yang merugikan, yang pertama ada Entamoeba histolika, ada Entamoeba dysentery, penyebab disentri, Trypanosoma brucei, penyakit di duri Afrika, ada Trypanosoma evansi, penyakit pada hewan ternak, ada Leishmania, penyebab penyakit kala azar, ada Trichomonas vaginalis, parasit di vagina wanita, ada Balanidium coli, penyebab diare, ada Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis, ada Plasmodium esca, penyebab malaria. Nah, sekarang kita beranjak ke protosistem menyerupai tumbuhan. Biasa juga disebut dengan alga atau ganggang. Ukurannya beraneka ragam, mulai dari yang kecil 25 sampai seperti Rapicula sampai dengan kisarannya 50 meter seperti Macrorhizis. Ada yang bersatu, ada yang multiseluler, ada yang hidup soliter, dan ada yang berkoloni, memiliki kloroplas, bersifat autotrof, reproduksi dengan vegetatif, membelah diri, fermentasi, dan spora. Dan ada juga yang bereproduksi dengan generatif, penyatuan sel kelamin, metagenesis, atau pergiriran keturunan. Klasifikasi ganggang ini adalah Euglonophyta, ada Chrysophyta, Pterophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Euglonoid atau Euglonophyta ini berasal dari kata eu sejati dan glena mata. Ganggang yang memiliki bintik mata sebagai fotoreseptor yang ditutupi lapisan pigmen merah sehingga bergerak menuju cahaya. Uniselular tidak mempunyai dinding sel dan hanya dibungkus oleh protein folikel yang lentur. Hidupnya di air tawar, berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya
euglenoid atau euglena. Ini bentuk dari euglena. Yang kedua ada chrysophyta. Chrysophyta berasal dari kata chrysos yang berarti emas dan phyta artinya tumbuhan. Jadi ini ganggang emas ya. Ganggang ini memiliki pigmen dominan karoten berupa xanthophyll keemasan. Ada yang unisoliter dan ada yang multiseluler berkoloni. Bagian besar hidup di air tawar, di laut. Juga ada reproduksi dengan pembelahan diri uniseluler, dan ada juga yang bereproduksi dengan spora multiseluler. Ini Chrysophyta diatom, centric diatom, silica skeleton. Contohnya seperti ini bentuknya. Ini Chrysophyta juga saltwater planet diatom. Ditemukannya banyaknya di laut. Ada Pyrophyta. Pyrophyta ini disebut dengan ganggang api karena beberapa spesies mampu berpendar fluoresen sehingga tampak bercahaya di malam hari, menyebabkan warna merah kecoklatan di air laut bila dalam jumlah yang banyak, 6-8 juta per liter. Beberapa spesies dikenal sebagai produsen fitoplankton laut. Beberapa spesies menghasilkan toksin dan juga uniseluler reproduksi dengan membelah diri. Pyrophyta ini contohnya seperti ini. Ini contoh dari Peridinium aspect yang dapat memancarkan cahaya ketika di malam hari, sehingga disebut dengan ganggang api. Ini bentuknya merah ke orange. Ini contoh yang ada di laut dan ini dalam bentuk mikroskopis. Chlorophyta ini disebut juga ganggang hijau. Ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Hidupnya di air tawar, terutama air kolam, genangan air. Namun ada juga yang hidup di air laut dangkal. Reproduksi aseksual dengan membelah diri, spora, dan fragmentasi. Reproduksi seksual dengan oogami, anisogami, dan isogami. Ini contoh dari Chlorophyta. Chlamydomonas muscii. Seperti ini. Ini lanjut dengan Phaeophyta, disebut juga dengan ganggang coklat karena pigmen dominan karotennya itu fucoxanthin. Sebagian besar multiseluler, hidupnya di air laut sekitar pantai atau daerah pasang surut, bereproduksi dengan fragmentasi dan zoospora, bereproduksi dengan seksualnya dengan oogami, anisogami, dan isogami. Ini contoh dari Phaeophyta, ganggang coklat, Nereocystis, bentuknya seperti ini jika dalam mikroskopis, dan ini fokus seperti rumput laut ya. Yang terakhir ada Rhodophyta, disebut juga dengan ganggang merah karena pigmen dominannya Phycobilin jenis Phycoerythrin. Sebagian besar multiseluler, hidupnya di laut dalam, bereproduksi dengan seksual dengan spora, reproduksi seksualnya dengan oogami, anisogami, dan isogami. Ini contoh dari Rhodophyta. Ya, manfaat ganggang bagi manusia ini, yang pertama, sebagai sumber makanan yang bergizi, seperti chlorella, sumber makanan berupa sayur, vulva, cauletra, enteromorpha, sebagai bahan pembuatan agar-agar, euchroma, geligium, sebagai bahan peledak campuran semen, bahan penggosok, bahan isolasi pembuatan saringan, diatom, sebagai pupuk pertanian dan makanan ternak di pesisir pantai karena mengandung vitamin K, Laminaria lavani, sebagai obat penyakit gondok, Laminaria gigentalis, sebagai bahan pengental pada es krim atau bahan pelekat pada plastik, kosmetik, dan tekstil, Macrocystis, dan Laminaria. Nah, sekarang yang terakhir, beristem menyerupai jamur.
Bisa merupai jamur ini merupakan jamur parasit hidupnya di air, mengurai bersel satu. Jamur yang kedua, jamur predator mirip amoeba dan berlendir, menghasilkan spora, terdiri dari jamur air Oomycota dan jamur lendir Myxomycota. Ini protista menyerupai jamur ini jamur air. Jamur air ini ada 580 tipe yang merupakan pengurai hidup bebas sebagai saprofit pengurai, tapi ada juga yang parasit saprolegnia hidup di badan ikan dan membentuk selaput. Beberapa patogen pada buah anggur berupa jamur putih, Plasmopora piticola, busuk layu, kentang, dan tomat, Phytophthora infestans, produksi dengan aseksualnya membentuk spora dan seksualnya penyatu menggamit jantan dan betina. Yang kedua ada jamur lendir Myxomycota. Hidupnya bebas dan berbentuk seperti amoeba. Merupakan predator pagosit yang menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lainnya. Disebut lendir karena jika kelaparan mereka akan bergabung mengeluarkan lendir dan tidak bisa bergerak pindah ke lingkungan yang nyaman atau yang menentukan. Contohnya Dicostylium discoideum, disebut juga dengan sosial amoeba. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.